Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku di channel RSP. Yang gak tahu sampai kapan harus namatin videonya ya. Hari ini aku mau bahas kenapa kita harus nahan amarah. Karena saya juga gampang marah, gampang emosi. Jadi sebenarnya itu gak baik ya, apalagi sedang hamil sekarang. Tapi kerjaannya marah-marah terus seperti tidak baik buat bayi. Tapi sudah, karena namanya juga orang lapangan ya. Nggak orang lapangan sih maksudnya, kan di lapangan tuh banyak yang berubah-ubah gitu, fluktuatifnya bener-bener dari 180 derajat. Jadi tuh gimana nggak emosi. Tapi loh, ini dianggap sepele, tapi menahan marah tuh bisa mempengaruhi kesehatan mental. Rasa kesel sama marah itu ada hal yang manusiawi banget ya. Tapi walaupun begitu, perasaan marah kalau misalkan kamu tahan terus itu pasti menyebabkan banyak gangguan. Salah satunya yang terpengaruh ketika kalian menahan amarah adalah gangguan terhadap kesehatan mental seseorang. Kesehatan mental dapat terganggu karena kita tuh menahan rasa frustasi, rasa sakit hati, kecewa, dan yang lainnya lah. Memang, tapi kemarahan yang timbul dapat diolah menjadi sesuatu yang berbahaya atau bermanfaat. Tapi bagaimana rasa marah dapat mengganggu kesehatan mental sih? Coba nih kita bahas ya. Terlalu sering menahan marah mempengaruhi kesehatan mental. Rasa marah memicu tubuh untuk memutuskan bertahan atau melawan. Jadi kita harus bertahan sama pendapat kita atau tetap melawan orang yang kita keselin. Perasaan emosi tersebut memicu respon seperti ketakutan, kegembiraan, hingga kecemasan. Tubuh yang dipenuhi dengan hormon akan menyebabkan stres seperti adrenalin dan kortisol. Otak yang menyalurkan darah menjauh dari usus dan menuju otot sehingga aktivitas fisik sudah siap untuk dilakukan. Selain itu, denyut jantung, tekanan darah, dan pernafasan juga makin meningkat. Kalian pernah gak sih kalau marah tuh kayak makin deg-degan terus aja kesel banget gitu loh, ya gak sih? Tidak hanya itu, suhu tubuh kamu juga akan naik dan kulit menjadi berkeringat karena kamu emosi. Hormon adrenalin dan kortisol yang terlalu banyak secara konstan dan terjadi perubahan metabolisme akan terjadi ketika kamu nahan marah. Nah, jadi kalau marah itu akan menyebabkan perubahan metabolisme ya, sehingga menjadi kerusakan pada sistem tubuh yang mungkin akan terjadi karena kalian nahan gitu. Beberapa gangguan yang menyerang kesehatan mental itu peningkatan rasa cemas dan depresi. Itu jadi rasa cemas aja, kayak nggak tenang gitu loh. Selain itu, beberapa orang akan mengekspresikan kemarahan dengan cara yang berbeda. Orang tersebut mungkin akan mulai melukai diri sendiri atau orang lain yang berada di sekitarnya lewat omongan atau lewat perilaku dan lain-lain. Kemarahan juga dapat menjadi pertanda seorang mengalami hal yang sedih, depresi, hingga gangguan kesehatan mental lainnya. Kalian harus tahu juga ya, banyak orang mengekspresikan kemarahan dengan cara yang tidak wajar, seperti emosi yang meledak-ledak, kayak orang tuh nggak bisa kontrol emosinya. Itu menyebabkan bisa aja yang lawannya itu mengalami kekerasan fisik gitu loh. Kamu harus hindarin orang-orang kayak gini nih ya. Walaupun nahan marah nggak bagus, tapi kalau misalkan marahnya sampai meledak-ledak ya kasihan juga sama kitanya begitu loh. Terus yang kedua, represi kemarahan. Beberapa orang menganggap apabila sama ada emosi yang tidak pantas diperlihatkan, ini tapi dipendam. Jadi harus ditahan. Dengan nahan amarah kalau mengubah perasaan tersebut menjadi depresi dan cemas. Kita tuh pengen marah tapi nggak bisa jadi depresi sama cemas karena kita tidak bisa mengekspres our feelings. Nah, cara untuk mengolah kemarahan itu ada beberapa nih. Misalkan pertama, kamu udah mulai marah, coba deh bernafas dalam-dalam, terus bicara sama diri sendiri hal-hal yang positif, sehingga pikiran untuk marah tuh dapat diredam. Tarik nafas dalam-dalam sambil menenangkan diri. Yang kedua, jangan sentuh yang namanya alkohol. Tahu pas lagi marah tuh malah minum atau obat-obatan terang, karena dapat membuat kamu tuh impulsif dalam mengambil tindakan, nggak mikir. Jadi kalian tuh sudah terabas saja semuanya. Yang ketiga, mengekspresikan kemarahan yang kamu rasakan lebih baik dibanding harus menahannya. Nggak apa-apa marah,
nanti juga minta maaf. Kemarahan harus diekspresikan dengan cara yang tepat. Ledakan kemarahan umumnya menyebabkan masalah yang lebih besar dengan orang lain, tapi kita bisa minta maaf. Itulah yang bisa dilakukan untuk mengelola rasa marah dalam diri kamu ya. Tetap usahakan tenang dan hindari menahan marah, karena nanti hanya akan merugikan kesehatanmu saja. Jadi nggak apa, express your feelings even though it hurts. Oke? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.